pagi saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam menu sarapan firman, makanan yang sesungguhnya buat kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Kali ini temanya adalah wanita, mengingat bulan April itu lahirnya Kartini, dan dia tulis buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Saya punya bukunya itu, jadi saya baca, dan disitulah terjadi tertuang semua proses berpikir dia tentang wanita Indonesia, masa depannya yang dia impikan, seperti itu ya. Jadi yang saya mau lebih tekankan dalam hal Kartini, kita contoh yang kita bisa ambil dari dia itu bukan kondenya, bukan bajunya, bukan kebangsawanan atau kepriayiannya dia, tapi tentu pikiran-pikirannya yang dia terus gali dengan berani menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap sistem di dunianya saat itu. Sebagai anak bangsawan, dia harus berhenti sekolah sejak umur 12, kemudian tidak boleh sekolah lagi karena adat bangsawan Jawa waktu itu. Cuma beruntung bahwa ayahnya itu pikirannya cukup terbuka, dan ayahnya pun tidak selalu setuju ya dengan daya yang menekan wanita saat itu, yang tidak menyamakan hak antara pria dan wanita, tetapi dia masih harus menuruti namanya adat. Jadi dia harus tetap melakukan adat terhadap Kartini, walaupun dia sedikit banyak itu mengerti kerinduan putrinya untuk menjebol penjara kebodohan ini. Begitu. Itu yang kita akan pelajari dari Kartini, seorang pejuang wanita dengan tidak mengingkari kewanitaannya, tapi dia berjuang di dalam harkatnya, kodratnya sebagai seorang wanita. Dan itu dalam hal ini kita lihat kesesuaiannya, bahwa Allah menciptakan manusia laki dan perempuan itu sederajat. Apa yang menjadi hak laki-laki itu juga harusnya menjadi hak perempuan. Laki-laki berhak untuk dapat pendidikan setinggi apapun yang dia mau, perempuan juga demikian. Laki-laki punya hak untuk berpendapat atau berdiskusi, mungkin berorganisasi. Perempuan juga sama, karena perempuan dan laki-laki diciptakan sepadan untuk saling melengkapi. Dan bagaimana kan terjadi saling melengkapi kalau tidak berani menyuarakan pikiran satu sama lain. Selama ini ya terbentuk dari pemikiran yang masih salah, ada belum tasnya gitu. Wanita lebih digambarkan sebagai makhluk yang harusnya tunduk, lemah, dan hanya mengikuti. Tapi itu sebenarnya dibantah oleh Alkitab, tidak seluruhnya. Ada hal-hal yang kita perlu mengerti lebih mendasar tentang ya namanya tunduk. Kita sebenarnya memang perlu tunduk, tapi bukan hanya wanita, pria juga perlu tunduk, seperti itu sebenarnya. Tapi oke, kita soroti lebih ke wanita, dan tokoh kita kali ini di dalam Alkitab yaitu Sarah, istri dari Abraham. Kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai ke 6. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat 3, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Sorotannya ada di kalimat terakhir ini, tidak takut akan ancaman. Sarah mengalami perubahan kehidupannya. Pertamanya dia mungkin lebih mendominasi Abraham. Abraham tidak terlalu mungkin tidak terlalu memilih untuk tidak terlalu ribut banyak dengan Sarah seperti itu. Sarah suruh Abraham nih, ambil pelayanku sebagai gundikmu supaya melahirkan keturunan buat aku. Ya, Abraham iya, lalu kemudian akhirnya Sarah marah sendiri dengan hasil dari keputusannya itu, dia mengusir Hagar. Abraham iya saja begitu. Tapi kemudian Alkitab mengatakan rupanya Sarah mengalami perubahan karakter, kepribadian. Kemudian di sini dibilang Sarah itu tunduk kepada Abraham. Tetapi biasanya kita mengartikan tunduk dengan tunduk itu pokoknya nurut, titik. Nggak usah macam-macam, nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak protes. Kamu tunduk, dan kalau enggak ya suamimu marah gitu ya.
atau siapa atasanmu lah, pemimpinmu akan marah gitu. Ini bedanya, ini yang kita mau belajar. Secara tunduk ditulis di situ justru karena tidak takut sama ancaman. Nah ini agak mungkin kok enggak klop, tapi sebenarnya ini justru klop. Justru maksudnya dari sisi pandang Tuhan, tunduk itu bukan tanda kelemahan dan nurut tanpa syarat dan tanpa berpikir gitu ya. Tapi tunduk itu adalah keputusan, karena dengan tunduk itu dia mengerti dia akan mencapai hal-hal yang lebih besar. Dan itu yang disebut tidak takut ancaman. Jadi kalau kita memang harus tunduk, kita tunduk itu karena pertama kita takut dan hormat kepada Tuhan. Bukan karena takut sama suami, bukan karena takut sama pimpinan. Tetapi rasa takut akan Tuhan itu tidak sama ya dengan takut dengan manusia atau takut kepada bahaya tertentu seperti takut dengan ancaman, bukan itu. Takut akan Tuhan itu menghormati, mengasihi, dan tahu bahwa ini pengayom saya yang memikirkan yang terbaik untuk saya. Makanya saya bersedia tunduk, karena dengan bertunduk saya ini bekerja sama. Disitulah saya ini bekerja sama untuk mencapai hal-hal yang lebih baik untuk saya dan untuk semua orang di sekeliling saya, untuk komunitas ini. Itu artinya tunduk yang sebenarnya. Jadi tunduk yang demikian itu bukan sama sekali berbeda dengan tunduk karena takut ancaman. Karena sebenarnya apa? Takut ancaman itu berarti kita sedang cari aman diri sendiri, cari yang paling enak untuk diri sendiri, dan bahkan mungkin kalau terpaksa tunduk padahal yang ditunduki itu salah, tapi karena saya takut diapa-apakan, saya mending diam, walaupun hal itu bisa membahayakan banyak orang, tapi saya harus tunduk. Bukan itu maksudnya tunduk menurut firman Tuhan. Tunduk menurut firman Tuhan itu malah dihubungkan dengan tidak takut ancaman, bukan orang yang cari aman. Tunduk bukan karena mau cari aman, tapi karena dia taat firman Tuhan, dia taat kepada Tuhan, dan dia tahu tunduknya ini menghasilkan hal yang lebih besar untuk komunitas, untuk kepentingan bersama, untuk kerajaan Allah. Demikian itu bedanya ya, tunduk definisinya Tuhan, versinya Tuhan dengan versinya dunia. Kita mau belajar tunduk seperti versinya Tuhan untuk wanita, tapi tentu bukan hanya untuk wanita, tetapi kita semua bisa belajar dari ini karena kita adalah mempelai wanita. Gereja adalah mempelai wanita Kristus. Gereja secara keseluruhan satu tubuh dipandang sebagai wanita yang nantinya sepadan dengan mempelai pria Yesus Kristus. Dan inilah pola atau dasar kita berhubungan. Tunduk bukan karena takut diancam, takut dimarahi atau takut diapa-apakan gitu ya, tapi karena kepercayaan bersama bahwa ini adalah untuk sesuatu yang lebih baik. Satu contoh ya, kalau kali ini bukan wanita tapi pria, 3 pria tunduk yang tidak takut ancaman itu seperti apa, yang ternyata juga dimiliki oleh Sarah. Itu lebih jelas dicontohkan di cerita ini, Daniel pasal 3 ayat 14 dan seterusnya, yaitu Sadrah, Mesakh, Abednego. Daniel pasal 3 ayat 14 dan seterusnya. Latar belakangnya adalah Nebukadnezar membangun patung, mendirikan patung dirinya yang sangat raksasa, dan menyuruh semua orang di kerajaannya itu harus menyembah, sujud di kaki patung itu dengan segala macam perayaan, bunyi-bunyian, dan kalau tanda diberikan semua orang harus sujud. Dia bilang gitu, tapi Sadrah, Mesakh, Abednego tidak mau. Tapi dia menunjukkan penundukan diri yang tidak takut ancaman. Mulai ayat 13 saya baca seperti tadi lompat-lompat. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesakh, Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrah, Mesakh, Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu ayat 16 dan seterusnya adalah jawaban Sadrah, Mesakh, Abednego yang menunjukkan penundukan diri kepada Tuhan, kepada Raja, tetapi yang tidak takut ancaman. Lalu Sadrah, Mesakh, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Sebab jika Allah yang kami puja
sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadra, Mesakh, Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya, dan seterusnya. Ini mereka ada di bawah ancaman. Apakah di situ tunduk berarti? Ya sudah, kita disuruh tunduk sama pimpinan kan, mari kita tunduk saja. Kan katanya firman Allah disuruh tunduk, nanti kita salah, katanya suruh tunduk, kayak gitu. Kita kadang-kadang mendengar seperti itu sebenarnya agak cari-cari alasan aja untuk membenarkan penundukan diri kepada hal yang salah, yang sebenarnya karena takut ancaman. Karena takut ancaman, cari aman. Jadi menggunakan ayat firman Tuhan kadang-kadang kan seperti itu ya, manusia menggunakan ayat firman Tuhan untuk bilang kan kita harus tunduk katanya. Tapi tunduk yang tidak takut ancaman itu memberi perbedaan yang besar. Di sini mereka menyatakan dengan tegas, tetapi tunduknya kepada raja itu tetap dia tunjukkan dengan cara tidak memaki-maki, tetap ngomongnya dengan hormat. Dia tetap bilang raja, raja, bukan kamu gitu. Kamu memang kafir, sudah menjajah kami, sudah ini itu, sekarang mau dengan kata-kata pemberontakan yang mencerminkan sebenarnya kebencian, kemarahan. Itu tidak ada di dalam kata-kata orang-orang ini. Tapi tetap dengan sopan, hormat, menghargai, menyebut raja, tetapi juga menyatakan ketegasan, saya menghormati Tuanku Raja, tapi saya lebih menghormati Tuhan saya, dan saya tidak mau titik. Ya, maksudnya tidak ada gunanya itu, dia bilang tidak ada gunanya kami memberi jawab gitu ya, bukan mau kurang ajar, tapi maksudnya raja ingin memberi kesempatan lagi. Ayo tak coba sekali lagi dah, ini kemurahanku, tak coba sekali lagi, kamu tunduk. Kalau dikasih kesempatan satu kali lagi ada tanda untuk menyembah patung, maka kamu nyembahlah. Kalau enggak, nah gitu, itu kesempatan lagi. Tapi mereka coba bilang percuma, karena jawabannya akan sama saja, begitu ya. Jadi itulah penundukan diri yang tidak takut ancaman. Jadi ini PR kita selanjutnya, ke depan hari-hari selanjutnya kita belajar membedakan hati sendiri. Saya ini mau tunduk, tapi apakah tunduk saya ini karena takut ancaman, takut tidak nyaman, takut dimarahi, padahal saya tahu saya benar, ataukah memang karena ini sesuatu yang sesuai dengan hati Tuhan. Saya tunduk, saya tetap menghormati, tetapi saya tetap harus menegaskan sesuatu yang benar-benar tidak bisa dilanggar atau dikompromikan. Itulah anak-anak Sarah sebagai perempuan ataupun laki-laki juga sebagai mempelai Kristus, sama-sama belajar tunduk yang sebenarnya lebih berotoritas daripada orang yang kita tunduki tetapi mereka sedang bersikap hati salah. Ayat terakhir 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu kuasa, otoritas. Saya baca ulang, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan atau takut sama ancaman apa tadi itu, melainkan roh yang membangkitkan kuasa, otoritas, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini kita yang mau latih, Roh Kudus ada di dalam kita perlu terus belajar melatih otoritas itu, termasuk dengan cara tunduk, tetapi dengan cara yang tegas dan tetap menghormati, tetapi kita tetap bersikap menghormati, tetapi tidak mengkompromikan satu kebenaran yang harus kita pegang dengan tegas. Itulah penundukan versi Sarah, versi wanitanya Tuhan, versi mempelai Kristus. Penundukan yang total terutama kepada Allah dan kemudian kepada pimpinan manusia kita maupun orang-orang lain di sekitar kita. Penundukan menghormati tetapi yang tidak takut ancaman dan tidak cari aman. Sekian, dan Tuhan Yesus memberkati.